Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Jo Amir dengan NIM 2348201008. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem endokrin, hormon, dan beberapa penyakit endokrin. Jadi, sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang bekerja pada tubuh manusia yang hasil sekresinya langsung ke dalam darah tanpa melewati ductus atau saluran, dan dari sekresi tersebut adalah hormon. Nah, apa itu hormon? Hormon adalah zat kimia yang dibawa dalam aliran darah ke jaringan dan organ kemudian merangsang hormon untuk melakukan tindakan tertentu. Jadi ada beberapa fungsi sistem endokrin. Sistem endokrin ini terdiri dari kelenjar-kelenjar yang menyekresi hormon yang membantu memelihara dan mengatur fungsi-fungsi vital seperti yang pertama, respons terhadap stres dan cedera, yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga, reproduksi, yang keempat, homeostatis ion, yang kelima, metabolisme energi, dan yang terakhir ada respons kekebalan tubuh. Bagian utama dari sistem endokrin ada yang pertama ada hipotalamus, yang kedua kelenjar hipofisis, yang ketiga kelenjar tiroid, yang keempat kelenjar paratiroid, yang kelima kelenjar adrenal, yang keenam kelenjar pineal, yang ketujuh kelenjar timus, yang kedelapan kelenjar pankreas, dan yang terakhir kelenjar reproduksi. Jadi ada beberapa penyakit pada kelenjar endokrin. Yang pertama ada hipotiroid. Nah, hipotiroid adalah penyakit yang terjadi karena kurangnya hormon tiroksin yang diproduksi dari kelenjar tiroid. Hipotiroid menyebabkan beberapa kelainan pada tubuh karena hormon dari kelenjar tiroid ini bertugas mengatur metabolisme dalam tubuh. Nah, apabila terjadi kekurangan hormon, maka fungsi metabolisme tubuh tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, akibat dari hipotiroid ini seperti berat badan meningkat tanpa alasan yang jelas, sangat mudah lelah, kurangnya kesadaran diri atau merasa bingung, dan mudah lupa. Jika hipotiroid ini terjadi karena penyakit bawaan lahir, maka akan terjadi kretinisme, di mana perkembangan fisik dan mental pada masa anak-anak menjadi terhambat. Kretinisme pada anak ini dapat ditandai dengan tubuhnya yang kecil, bentuk kepalanya yang agak menonjol, tangan dan kaki yang pendek, di mana gejala-gejalanya mirip dengan dwarfisme. Pada orang dewasa, gejala yang terlihat adalah wajah yang terlihat sembab dan juga rambut yang rontok ketika menderita hipotiroid. Jadi, selain hipotiroid, ada hipertiroid. Nah, hipertiroid ini merupakan kebalikan dari hipotiroid, di mana apabila hipotiroid disebabkan kurangnya hasil sekresi hormon pada kelenjar tiroid, maka hipertiroid adalah terlalu banyaknya hormon tiroid yang dihasilkan. Pada kebanyakan kasus yang terjadi hipertiroid, penyebab utamanya adalah penyakit Graves. Penyakit Graves sendiri merupakan penyakit autoimun di mana tubuh memproduksi TSI atau Thyroid Stimulating Immunoglobulin, juga dikenal sebagai LATS, Long Acting Thyroid Stimulator, yang merupakan antibodi yang menuju reseptor TSH atau Thyroid Stimulating Hormone pada sel tiroid. Nah, selain hipotiroid dan hipertiroid, ada juga namanya penyakit Addison. Penyakit Addison ini merupakan penyakit yang tepat pada kelenjar adrenal. Hal ini karena korteks adrenal menghasilkan hormon yang terlalu sedikit dari yang seharusnya. Penyebab utama pada penyakit Addison ini merupakan kelainan autoimun, di mana terjadi kesalahan pada produksi hormon aldosteron dan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal menjadi terlalu sedikit. Selain hal tersebut, penyebab lain dari penyakit Addison ini berasal dari kondisi kelenjar pituitari yang kurang memproduksi hormon adrenokortikotropik atau ACTH, di mana yang berakibat pada kurangnya hormon kortisol saja, karena sekresi hormon aldosteron ini tidak bergantung pada ACTH. Setelah itu ada namanya penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan gangguan metabolisme tubuh dengan naiknya gula darah atau hiperglikemia karena kekurangan hormon insulin, yang mungkin juga terjadi karena hormon insulin tidak bekerja dengan semestinya. Diabetes mellitus sendiri dibagi menjadi dua, yakni karena gangguan autoimun, karena kelenjar pankreas tidak dapat mensekresi hormon insulin yang biasa disebut dengan diabetes tipe 1. Sementara
Diabetes tipe 2 terjadi karena tubuh seseorang yang tidak menerima insulin dalam jumlah yang cukup sehingga fungsinya tidak optimal, yang menjadikan tubuh kurang peka terhadap insulin. Maksudnya terjadi resistensi insulin. Dari dua tipe penyakit diabetes mellitus di atas, yang sering terjadi adalah diabetes tipe 2 yang awal mulanya disebabkan karena pola hidup yang kurang sehat. Jadi di sini ada gejala hipertiroid dan hipotiroid. Yang pertama ada gejala hipertiroid. Yang pertama penurunan berat badan yang tidak disengaja. Yang kedua denyut jantung cepat atau takikardia. Yang ketiga tremor. Yang keempat perasaan gelisah atau cemas. Yang kelima keringat berlebihan. Yang keenam lemah dan lelah. Yang ketujuh mengalami masalah tidur. Yang kedelapan perubahan suasana hati. Dan yang kesembilan pembengkakan pada leher. Dan ada gejala hipotiroid. Yang pertama kenaikan berat badan, yang kedua kelelahan, yang ketiga kulit kering, yang keempat rambut rontok, yang kelima konstipasi, yang keenam sensasi dingin, yang ketujuh perubahan suasana hati, dan yang terakhir ada pembengkakan pada wajah dan mata. Setelah itu ada gejala penyakit Addison dan diabetes mellitus. Yang pertama ada gejala diabetes mellitus. Ada polidipsia atau merasa sangat haus dan terus ingin minum. Ada poliura, buang air kecil lebih sering dari biasanya, termasuk bangun di malam hari untuk buang air kecil atau nokturia. Yang ketiga ada polifagia atau nafsu makan yang berlebihan dan terus menerus. Yang keempat ada penurunan berat badan yang tidak disengaja. Yang kelima kelelahan. Yang keenam kulit kering dan gatal. Yang ketujuh penyembuhan luka yang lambat. Dan yang terakhir ada infeksi berulang. Setelah itu ada gejala penyakit Addison. Yang pertama ada kelelahan, kedua kulit kecoklatan, tiga penurunan berat badan, yang keempat ada tekanan darah rendah, yang kelima mual dan muntah, yang keenam sensasi dingin, yang ketujuh kelemahan otot, dan yang terakhir ada gangguan mood. Mood bisa berubah termasuk depresi atau kecemasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.